Ibu mertuaku sangatlah beda dengan istriku. Perhatiannya serta lekuk tubuhnya membuatku semakin tergila. Aku hanyalah pasangan suami istri yang baru menikah dengan istriku. Bahagia yang kurasakan bersama. Begitu pula ibu mertuaku yang sehari-hari penuh perhatian. Di matanya aku bukan sebatas menantu, melainkan lebih dari itu. Namaku Ramzi Ferdinand, biasa dipanggil Ramzi. Usiaku kini menginjak 23 tahun. Masih belum punya pekerjaan tetap. Berasal dari Jawa Barat. Ketika itu, aku berjumpa dengan wanita muda. Dia bernama Siska. Usianya baru 20 tahun. Juga sama dari Jawa Barat. Dia bekerja di perusahaan swasta. Dia parasnya sangat manis dan baik. Senyumannya bikin hatiku meleleh. Aku tak kuasa ingin berkenalan dengannya. Tiba saatnya aku beranikan diri berkenalan. Akhirnya kami ngobrol berdua. Alhasil kami saling tukar nomor handphone. Obrolan kami hanya sebatas kenalan saja. Dia pun sangat ramah padaku. Pertemuan kami di kala itu di sebuah toko minuman dan cemilan. "Permisi mbak, saya mau beli minuman," tanya saya Ramzi. "Oh maaf mas, bukan saya pemilik toko ini," jawab Siska dengan senyum. "Olah kirain mbak yang punya toko. Lantas ngapain mbak ada di sini?" Ramzi balik bertanya. "Aku juga mau beli minuman dan cemilan. Cuma pemiliknya saya panggil nggak ada," sahut jawaban Siska. Akhirnya mereka berdua menunggu pemilik toko. Dari situlah mereka bisa berkenalan. Seiringnya waktu berjalan, mereka saling chattingan tanya kabar. Tiba saatnya mereka janjian bertemu. "Assalamualaikum Siska, apa kabarmu?" tanya Ramzi lewat chattingan. Seketika dibalas dengan cepat oleh siswa. "Waalaikumsalam mas, kabarku baik. Gak disangka ternyata kamu masih ingat aku," jawab Siska dengan menggiring obrolan. "Emang ada apa ya mas? Kayaknya pentingnya," tanya balik Siska. Seketika Ramzi tanya balik tanpa ragu. "Aku pengen ngajak kamu ketemuan sekali saja. Jujur aku susah tidur. Akhir-akhir ini aku teringat kamu terus," kata Ramzi kepada Siska. "Boleh saja. Emang di mana ketemuannya?" tanya Siska kembali. "Gini aja deh biar tidak sulit. Gimana kalau kita pertemuan di tempat pertama kali kita ketemu, pas kita kenal di toko dulu itu," jawab dengan cepat Ramzi. Akhirnya mereka berdua ketemuan. Di tempat pertama mereka kenalan, Ramzi pun mengajak Siska pergi ke sebuah pantai yang tak jauh dari daerah mereka. Obrolan demi obrolan mereka lalui. Hati Ramzi tak kuasa untuk mengatakan perasaan yang selama ini dipendam. Sejujurnya sudah lama ingin aku katakan, jika aku suka dan serius ingin nikahi kamu Siska. Apakah kamu mau menerima lamaranku ini? Pertanyaan Ramzi kepada Siska. Sontak seketika Siska terkejut dan senang. "Sumpah aku malu untuk menjawab mas. Aku deg-degan tapi senang. Jika perkataanmu benar, sumpah aku tidak menolak lamaranmu," jawab Siska dengan tersipu malu bahagia. 2 hari kemudian, Ramzi datang ke rumah Siska, menemui orang tuanya yang ternyata tinggal berdua antara Siska dengan mamanya.
Mama Siska saat itu status janda. Betapa kagetnya Ramzi melihat calon mertuanya. Meski wajahnya tidak cantik, tapi bodinya menggoda. Alhasil mereka direstui Mama Siska. Tiba saatnya mereka menikah. Ramzi dan Siska betapa bahagianya. Di hari pertama dia menikah, malam pertama mereka nikmati. Sedangkan Mama Siska sebagai janda kesepian merasakan hal yang sama. Melihat Siska putri semata wayangnya hidup bahagia dengan Ramzi suaminya. Hari berlalu pernikahan mereka. Siska pun pamit berangkat kerja. Seketika suasana rumah sepi sunyi. Hanya tinggal Ramzi sebagai menantu dan mertua status janda kesepian. Hal tak terduga terjadi. Ramzi melihat mama mertuanya hanya mengenakan handuk mandi keluar dari kamarnya. Seketika mata Ramzi terperana melihat kemolekan mertuanya itu. Mama, maaf, aku tidak sengaja melihat tubuhmu, Ramzi berkata mamanya sembari terangsang birahinya. Oh, tidak apa-apa Ramzi menantuku. Aku udah biasa seperti ini. Kalau mau mandi ya seperti biasa, jawab mamanya Siska. Seketika Mama Siska merayu Ramzi. Apakah kamu gak mau mandi juga? Ini udah siang, kata mama mertua. Oh iya, setelah mama mandi, aku juga mandi, mending gantian saja, jawab Ramzi tersipu malu. Seketika Mama Siska terpeleset hingga handuk mandinya terbuka. Terlihatlah seluruh tubuh molek dari mamanya Siska yang aduhai. Seketika torpedo Ramzi bergerak lalu menolong mertuanya itu. Akhirnya mereka terlalu asik berduaan. Terjadilah hal tak senonoh antara menantu dan mertua janda kesepian. Berakhir di atas ranjang bergoyang. Ramzi dan mertuanya sangat puas. Mereka lalui hampir tiap hari seperti itu, tanpa Siska mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah orang tuanya, yang hanya ada suami dan mamanya. Antara menantu dan mertuanya sehari-hari menikmatinya layaknya suami istri. Karena Siska sibuk bekerja, alhasil hubungan gelap mereka tercium oleh tetangga sekitarnya. Seketika warga sekitar menggerebek mereka berdua saat bercinta menikmati goyangan. Singkat ceritanya, antara Ramzi dan mertuanya diarak keliling desa agar semua warga tahu jika mereka berzina. Alangkah sakit hatinya perasaan Siska waktu itu. Bahkan media massa meliputnya. Hati Siska remuk hancur dan malu. Suami yang dinikahi justru selingkuh, yang tak lain dengan mama kandungnya sendiri. Kini Siska mengakhiri pernikahan dengan jalan satu-satunya bercerai. Siska sangat marah besar hingga melaporkan perbuatan ini kepada pihak berwajib, yaitu polisi. Mereka berdua digelandang dari desa menuju ke kantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perasaan hancur berkeping-keping yang dialami Siska bikin frustasi. Kini Siska mulai kehidupan baru dengan hidup seorang diri berstatus janda, harus meninggalkan mantan suami dan ibu kandungnya sendiri. Pelajaran dari kisah ini bisa kita ambil pentingnya menjaga harkat dan martabat serta kekuatan iman dan takwa agar tidak mudah terperdaya oleh tipu rayu setan yang menyesatkan
Janganlah meniru apa yang terjadi kepada rumah tangga Siska yang dialaminya. Mari kita berpegang teguh pada agama. Perbanyaklah ibadah, jauhilah maksiat, apalagi berselingkuh. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua selamat dunia akhirat tanpa merugikan orang lain, apalagi menzoliminya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat.